Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke indikator keberhasilan yang kedua ya, yaitu terkait spesifikasi teknis dan KAK ya. Masih dalam unit kompetensi perencanaan ya. Saya ulangi, masih di unit kompetensi perencanaan dan indikator keberhasilan kedua yaitu menyusun spesifikasi. Nah, ini sekarang kita masuk ke buku kerjanya ya. Nah, dalam buku kerja kompetensi melakukan perencanaan untuk indikator keberhasilan kedua, ini ada yang perlu diisi ataupun perlu dilengkapi adalah lampiran 4 ya, yaitu formulir spek pengadaan jamuan rapat, dan lampiran 2 KAK jasa konsultan perorangan penyusunan materi BIMTEK. Saya ulangi, tugasnya adalah melengkapi lampiran 4 formulir spek teknis pengadaan jamuan rapat, dan lampiran 2 KAK jasa konsultan perorangan penyusunan materi BIMTEK. Jadi ini dua-duanya melalui penyedia ya, melalui penyedia. Datanya sudah ada, skenernya sudah ada, tinggal dibaca di buku kerjanya ya. Nah, ini ada penyediaan jasa catering ya, kemudian jasa konsultan, nah ini jasa konsultan penyusunan materi pembelajaran bimbingan teknis ya. Nah, ini datanya ada di buku kerja, silahkan dibaca kembali ya. Kita lihat buku kerjanya ya. Nah, pertama ini untuk spek teknis pengadaan jasa catering jamuan rapat kegiatan BIMTEK pengelolaan keuangan. Nah, oke, silahkan dikembangkan imajinasinya ya, dan tambahkan asumsi-asumsinya apabila belum lengkap ataupun belum detail di dalam buku kerjanya ya, silahkan. Dan nanti tentunya dalam prakteknya disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Oke, kita coba review ya ataupun bahas ya. Untuk jawabannya silahkan dibuat jawaban masing-masing sesuai dengan kondisi, asumsi ataupun imajinasi masing-masing ya, silahkan. Dan tentunya ya masih berdasarkan pada buku kerja yang ada ya. Pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang di sini sudah ada clue dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di provinsi XYZ ya. Nah, tentunya silahkan di sini bisa ditambahkan asumsi-asumsi kenapa nih butuh peningkatan kompetensi SDM, latar belakangnya kenapa. Misalkan apakah terjadi gap kompetensi ya dalam masalah pengelolaan keuangan ya, ada ataupun terlihat adanya kekurangan, terlihat adanya fenomena-fenomena bahwasannya ini pengelola keuangan masih kurang maksimal nih dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengelolaan keuangan, apa gap kompetensinya, atau bahkan mungkin bisa lebih serius lagi kalau sudah dilakukan semacam survei, atau kalau dalam pembuatan kurikulum apa istilahnya itu, ada pendataan dulu ya, ada pendataan dulu kepada user terkait dengan kompetensinya, kompetensi yang seharusnya dimiliki dengan apa kompetensi existingnya sekarang bagaimana. Nah, nanti akan terlihat tuh gapnya ya, apa kekurangannya ya. Itu yang lebih detail. Atau yang paling sederhana misalkan ada temuan-temuan dari inspektorat ataupun apa keluhan-keluhan dari user, kesulitan-kesulitan terkait pengelolaan keuangan. Nah, itu bisa tuh udah jadi latar belakang tuh ya. Nah, sehingga jelas ya bahwasannya kebutuhan peningkatan kompetensi itu terjadi akibat apa nih, seperti itu ya. Oke, kemudian maksud dan tujuan ya. Maksudnya melakukan pengadaan jasa catering jamuan rapat kegiatan BIMTEK. Nah, berarti ya maksud dari kegiatan ini adalah untuk memilih penyedia untuk pengadaan ya, memilih dan melakukan pengadaannya ya, dalam hal jasa catering jamuan rapat kegiatan BIMTEK ya, pengelolaan teknis keuangan ya, teknis pengelolaan keuangan, seperti itu. Tujuannya ya tentunya tersedianya makanan minuman ya dalam kegiatan tersebut. Oke. Nah, untuk data ini silahkan dilihat di buku kerja ya. Nama pejabat pengadaannya siapa sudah ada di buku kerja ya.
alamatnya di mana, sumber dayanya, jangka waktu pelaksanaannya berapa hari, ada buku kerja ya 5 hari ya. Nah, yang paling penting di sini nih, nah lingkup pekerjaan. Nah ini penyusunan spek teknisnya ya. Nah ini tolong dilihat kembali, diingat kembali dalam menyusun spek teknis kan ada komponen minimal ya yang harus ada dalam spek teknis ya. Itu apa saja? Nah, komponen minimalnya. Nah ini ya, ada spek mutu, ada spek jumlah, spek waktu, di dalamnya juga ada lokasi ya dan tingkat layanan. Nah, spek mutunya kita lihat satu-satu ya. Spek mutunya dituangkan dalam deskripsi apa nih ya, apakah merek, standarisasi, sampel, spek news detail, komposisi atau fungsi dan kinerja. Kita lihat dulu ya, apakah spek mutunya sudah muncul atau belum. Nah ini yang awal nih, spek kualitasnya nih, spek mutunya tuangkan nih. Nah ini nampaknya nasi kotak, nasi 100 gram, nah, protein 100 gram. Nah ini silahkan tuangkan nih dalam bentuk spek komposisi ini ya, cocok ini ya. Nah 100 gram, nah yang lainnya silahkan komposisinya bagaimana, seperti itu. Termasuk, nah kudapan juga ini sudah bisa menyebutkan apa jenisnya, kudapannya apa nih yang paling cocok. Silahkan gunakan imajinasi dan asumsi serta ya disesuaikan dengan kearifan lokal ya. Misalkan di daerahnya ada kudapan atau snack apa yang khas lokal ya. Nah itu kan bisa memberdayakan UMK KOP juga sesuai dengan tujuan ya dari pengadaan dan sesuai dengan ketentuan di dalam penyusunan spek ya. Jadi dalam menyusun spek ini sesuaikan semua dengan ketentuan penyusunan spek dalam Perpres ya. Itu kata kuncinya kan ada PDN, SNI, UMK KOP ya, dan pengadaan berkelanjutan. Nah ini di dalam kudapan snack ini kita bisa mengambil kata kunci UMK KOP tuh yang tersedia di lokal apa saja nih kudapan snacknya, termasuk juga air mineral. Nah kalau air mineral ini bisa saja kita langsung menyebut merek nih, spek mereknya apa ya. Nah silahkan yang yang mungkin ada minuman lokal mungkin itu ya, minuman lokal bisa juga divariasikan ya. Nah kemudian juga dalam memilih merek hati-hati ya, bisa juga menggunakan merek-merek yang pro Palestina ya, misalkan ini ya, silahkan ya. Kemudian penggunaan box makanan anti air. Nah di sini cari yang bisa sustainable nih ya, yang ramah lingkungan ya. Apakah menggunakan misalkan ya daun pisang gitu ya yang sustainable. Hindarilah yang styrofoam atau yang bisa menambah kerusakan lingkungan ya. Nah silahkan. Nah di sini ya spesifikasi mutunya nih dimaksimalkan ya, gunakan imajinasinya, asumsi tambahan silahkan ya. Nah untuk satuan dan volume silahkan disesuaikan dengan berapa hari dan berapa orangnya kan, ada di situ ya, berapa angkatan, satu angkatan berapa orang, pelaksanaan berapa hari, sesuaikan silahkan. Oke, nah ini spesifikasi untuk mutu ya. Kemudian ada spek volume atau kuantitas. Nah di sini ya, nah ini satuan volume silahkan dimunculkan ya. Kemudian ada spek waktu. Nah spek waktu ini kan, nah spek waktu ini ada ini kan ya, ada jamnya kan ya, jam makan siang jam berapa, jam snack pagi jam berapa, jam snack sore jam berapa, harus setengah jam sebelumnya kan, sebelumnya. Nah ini berapa kali ya, berapa menit sebelumnya. Nah tuliskan di sini waktu pengirimannya dan termasuk tempat lokasinya. Di sini kan tempat lokasinya kemana nih, sudah pasti kan, venue-nya di mana, di ruang kelas apa kan. Kalau di ini, kalau di BPSDM misalkan ruang kelas apa, seperti itu. Itu spek waktu dan tempatnya ya. Kemudian ada selanjutnya spek layanan. Nah ini spek layanan ini penting nih, karena ada operator yang standby ya, satu orang ya. Nah jelaskan tugasnya apa. Misalkan menuangkan makanan, kalau breaknya di kelas kan ada juga kan narsum yang misalkan materinya masih belum beres, jadi breaknya tidak keluar kelas tapi dalam kelas, apakah harus menuangkan ke dalam, kemudian menyiapkan makanan mungkin untuk narasumbernya. Nah tugas-tugas tambahannya apa ya. Kemudian juga layanan ini itu kan berapa hari kan ya. Nah itu berapa hari itu menunya harus bervariasi tidak nih. Nah mungkin harus disusun layanan variasinya, jangan sampai
makanannya itu saja. Nah, menunya di dalam keterangan bisa nih variasi menunya bagaimana kan. Itu misalkan tema-temanya apakah makanan tradisional ya, apakah nasinya bisa nasi merah misalkan ya, ini namanya menu. Sayurnya juga kan, sayur apa proteinnya. Nah, ini daging, ikan, hari pertama daging, hari kedua ikan dan sebagainya. Nah, silahkan ini layanannya tuangkan di dalam keterangan seperti itu ya. Nah, itu minimal. Jadi pertama kita harus menuangkan tadi komponen minimal ya, spesifikasi kualitasnya dimunculkan, bagaimana komposisinya ya, mereknya yang digunakan, kemudian standarnya juga. Nah, standarnya masalah kebersihan, masalah kehalalannya ya. Nah, itu standarnya silahkan dituangkan juga. Itu spek kualitas. Kemudian spek waktu volume sudah ada sini ya, lengkap ya volumenya. Kemudian spek waktu ya, dan spek layanan. Nah, kalau ada hal-hal lain ya, silahkan tuangkan semua di sini ya. Gunakan asumsi-asumsi tambahan silahkan ya, untuk memperjelas dari pelaksanaan jasa catering ini. Kemudian juga dicek lagi juga terkait ketentuan di dalam Perpres ya. Ketentuan Perpres kan untuk spek itu ada terkait ketentuan dalam Perpres ada ketentuan terkait PDN ya, SNI, ramah lingkungan, dan UMK Koop. Nah, tadi kan masalah UMK Koop, kalau memang seperti contohnya kudapan ya, nah bisa dari UMK Koop lokal apa ya yang khas di daerah. Kemudian standar-standarnya apa yang bisa digunakan, standar kebersihan, kehalalan, dan termasuk juga tadi penggunaan merek juga ya. Nah, penggunaan merek juga bisa, merek juga bisa, silahkan ya. Itu yang bisa digunakan, termasuk juga ramah lingkungan nih. Nah, ramah lingkungan ya, tadi yang masalah pembungkusnya ya, kemasannya. Nah, gunakanlah kemasan yang ramah lingkungan ya, jangan yang bisa menambah kerusakan dari lingkungan. Oke. Nah, ini spesifikasi teknis untuk jasa catering ya, silahkan. Nah, itu silahkan dibuat ya. Sekali lagi gunakan asumsi-asumsi tambahan ya yang inline dengan buku kerja ya. Ya, kalau belum ada di dalam buku kerja bisa gunakan asumsi-asumsi tambahan yang bisa memperkuat dari penyusunan spek ini ya. Silahkan imajinasinya gunakan ya, dan tentunya imajinasi ini nanti akan disesuaikan dengan ketika Bapak Ibu praktek sebagai pejabat pembuat komitmen ya. Sesuaikan dengan kebutuhannya bagaimana nanti kan, seperti itu. Oke, nah ini buku kerja menyusun spesifikasi untuk jasa catering jamuan rapat. Oke. Kemudian satu lagi untuk indikator keberhasilan spesifikasi penyusun spek adalah lampiran 2 nih, KAK ya, untuk konsultan ya, karena acuan kerja, jasa konsultan perorangan, penyusunan materi pembelajaran, bimbingan teknis pengelolaan keuangan. Oke, untuk data-data administrasi silahkan dilihat di buku kerjanya ya. Data administrasi silahkan menyesuaikan. Nah, latar belakang juga tentunya hubungkan dengan kebutuhan pelatihan, bahwasannya pelatihan ini belum ada materi standarnya misalkan ya, atau pelatihan ini mungkin akan dilaksanakan rutin, tahun depan juga ada lagi, sehingga butuh materi pelatihan yang standar ya, sehingga perlu dibuatkan materi pelatihan oleh konsultan perorangan ya. Terbelakangnya kenapa nih butuh materi dibuatkan oleh jasa konsultan ya, itu. Kemudian juga mungkin ada aturan-aturan terbaru ya, harus disesuaikan. Nah, silahkan tuangkan dalam latar belakang. Tujuannya tentunya ya untuk tersedianya materi pelatihan ini, BIMTEK ini ya, pengelola keuangan ini ya. Materinya apa saja tujuannya. Nah, di sini ruang lingkup nih. Nah, ruang lingkup, nah ini harus ada apa saja nih materinya ini ya, ruang lingkupnya ini. Tersedia penyusunan materi pelatihannya, modulnya. Kemudian mungkin kalau di breakdown kan, kalau modul itu ada slide-nya, ada slide bahan ajar, ada buku informasinya, ada buku kerjanya, ada pre-test, post-test, ada tes materi. Nah, silahkan apa saja harus dibuat ya. Nah, kualifikasi tenaga ahli, nah ini yang paling penting nih ya, untuk konsultan ini kualifikasi tenaga ahlinya nih. Nah, ada di buku kerja kan ya, pendidikannya minimal berapa, pengalaman sejenisnya apa, kemudian mungkin punya sertifikasi apa ya.
Nah, sertifikasi dikeluarkan dari apa? Dari berdasarkan sertifikasi mengajar, apakah dari BNSP, sertifikasi keuangan dari Kementerian Keuangan dan sebagainya. Nah, ini kualifikasi. Oke, tugas tanggung jawab. Nah, ini administratif ya, sesuai dengan ruang lingkup ya, tentunya ruang lingkup di atas ya. Nah, tugasnya ini sesuai dengan ruang lingkup sini ya, tujuan dan ruang lingkup kegiatan ya. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kalau perwakilan kepada PPK tentunya ya. Penerima manfaat ya BPSDM dan pesertanya ya. Oke, kemudian output ini laporannya nih. Laporannya bentuknya apa nih ya? Terus tadi modul-modul pelatihan ya. Waktunya berapa lama? Sesuaikan tentunya deadline-nya itu ketika pelaksanaan pelatihan kan ya. Namun sebelum pelaksanaan pelatihan kan ada review dulu, tentunya ada persiapan dulu ya. Bagusnya 1 bulan sebelum pelaksanaan itu sudah siap ya. Biayanya silahkan berapa, sesuaikan dengan buku kerja di depan ya. Nah, itu teman-teman semuanya ya, gambaran buku kerja dari indikator kompetensi perencanaan ya, untuk indikator keberhasilan spesifikasi teknis dan KK. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat tahun baru 2024. Salam sehat selalu, salam sukses, dan salam pengadaan dari Bogor.